saya jam 2 malam mendengar teriakan, lalu saya keluar. Ya masuk ya, pelakunya masuk ya. Kehabisan uang dalam perjalanan menuju Cirebon, dua orang pria nekat merampok sebuah minimarket di Brebes, Jawa Tengah. Dalam aksinya yang sempat terekam kamera pengawas, nampak salah seorang perampok sedang menguras uang di kasir yang berjumlah ratusan ribu rupiah. Namun ketika pelaku berniat kabur, Wahyu, salah seorang karyawan minimarket, memergokinya. Keduanya pun terlibat perkelahian. Seorang teman dari si perampok kemudian datang untuk membela. Beruntung, teriakan seorang karyawati minimarket membuat warga sekitar berdatangan. Kedua orang perampok itu pun berhasil diringkus warga dan diserahkan ke polisi. Tidak ada korban jiwa dalam aksi kriminal ini. Remaja di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penusukan oleh tim lawan dalam pertandingan sepak bola. Dua orang korban yang mengalami luka tusuk di bagian lengan dan punggung membuat keluarganya panik. Keduanya pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Korban ditusuk saat mengikuti turnamen sepak bola karena pertandingan memanas, hingga terjadinya penusukan yang dilakukan pihak lawan di sebuah warung dengan menggunakan gunting. Meski mengalami luka serius, beruntung nyawa mereka lolos dari maut. Dengan berani, seorang wanita di Cibolerang Barat, Kota Bandung, melawan perampok yang akan merampas uang miliknya. Peristiwa yang terjadi di depan rumah korban berawal ketika korban pulang dari bank untuk mengambil uang. 4 orang perampok dengan menggunakan 2 sepeda motor diduga sudah mengikuti mobil wanita itu sejak keluar dari gedung bank. Saat tiba di depan rumah, 2 orang perampok kemudian merampas tas milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik di antara mereka. Korban berusaha mempertahankan uangnya senilai 30 juta rupiah yang akan dibawa lari perampok. Naas, meski sempat terseret motor perampok sejauh 3 meter, korban gagal mempertahankan uang miliknya. Sedang asik nongkrong di warung bubur, 2 orang pemuda diserang perampok dengan menggunakan sebilah golok. Peristiwa yang terjadi di warung bubur di Bilangan Mampang, Jakarta Selatan itu terekam kamera pengawas. Dalam video terlihat perampok mengambil ponsel dan tas milik korban yang ditinggalkan di atas meja. Menurut keterangan warga, pelaku beraksi tidak seorang diri, tapi bersama dengan 2 orang temannya yang menunggu di samping warung. Meski harus kehilangan harta benda, beruntung nyawa korban selamat dalam aksi perampokan itu. Peristiwa perampokan juga menimpa 3 orang penjaga warung nasi di Tangerang. 1 orang wanita bernama Irma tewas, sementara korban atas nama Suryani mengalami luka tusuk di bagian punggung, dan 1 orang lainnya bernama Titi selamat. Tetangga korban, Trianto, yang juga pemilik warung nasi yang terletak di sebelah warung korban, turut menjadi korban serangan pelaku. Trianto mengalami luka sobek di bagian belakang kepala akibat tusukan senjata tajam milik pelaku. Seperti biasa, dengan penuh senyum ramah, Irma, Suryani, dan Titi melayani para pelanggan di warung nasi tempatnya bekerja. Siang itu, sambil melepas lelah saat jam makan siang, Suryadi, seorang pekerja proyek, nampak asik melihat video lucu di handphonenya. Karena penasaran, Irma, Suryani, dan Titi bergabung melihat video itu. Suryadi pun memberikan handphonenya pada ketiga wanita itu. Trianto
Trianto yang juga pemilik warung nasi di sebelah warung Irma datang ingin menukar uang pada Irma. Trianto juga sudah mengenal Suryadi karena Suryadi juga kadang makan di warung miliknya. Seolah tak akan pernah terjadi apa-apa jika melihat keakraban di antara mereka. Niat jahat mulai timbul di hati Suryadi tatkala ia melihat Irma sedang menghitung uang di depan matanya. Lihat aja, ntar malam gua samperin. Apalagi Suryadi memang sangat sedang butuh uang. Gaji di proyek tempatnya bekerja tak lagi bisa diandalkan. Habis hanya untuk membayar hutang di warung makan saja. Saat bekerja, Suryadi nampak banyak melamun. Otaknya sedang mengatur sebuah rencana jahat. Seorang mandor datang dan menegurnya. Malam telah larut, suasana sepi. Sebuah langkah merayap di jalan gelap. Dengan kepala tertutup, Suryadi mulai melancarkan aksinya. Perlahan dia mendekati pintu belakang warung lalu mencongkelnya. Suryadi berhasil membongkar kunci dan berhasil masuk ke dalam. Suryadi masuk ke kamar di mana saat itu Irma, Suryani dan Titi sedang tidur. Suryadi mencari uang di lemari. Ketika membuka pintu lemari, sebuah benda jatuh. Siapa itu? Panik, Suryadi segera menyerang Irma yang mencoba berteriak. Tak hanya itu, Suryani berusaha menolong Irma. Naas, Suryani pun diserang dan jatuh terkapar. Saya jam 2 malam mendengar teriakan di samping warung saya ya. Nah, ikut saya, lalu saya keluar karena mendengar orang teriakan tolong-tolong. Trianto yang tidak bisa tidur karena kegerahan keluar dari rumahnya yang berdekatan dengan belakang warung Irma. Ia mendengar suara teriakan minta tolong. Trianto segera menuju kontrakan Irma. Saya masuk, buka hordeng, saya senter, ternyata dia lagi nusuk-nusuk. Setelah itu dia ke senter waktu yang nusuk dia orang itu, terus balik nyerang ke saya. Sesampai di kontrakan, Suryadi kaget melihat seseorang di kegelapan. Dengan cepat Suryadi menyerangnya. Trianto yang mendapat serangan mendadak tak dapat mengenali Suryadi. Keduanya terlibat perkelahian. Trianto tak sanggup. Dia pun lari keluar untuk mencari pertolongan. Sampai saya ngelemparin motor yang di dalam biar untuk ngehalangin dia. Ya saya tetap masih kena juga tuh kepala belakang. Suryadi pun mengejarnya hingga keluar rumah. Di luar keduanya kembali terlibat perkelahian. Potaman saya angkat, saya bantingin ke arah dia itu, baru dia ngeles, baru dia kabur jauh. Trianto yang sudah terdesak melempar pot bunga ke arah Suryadi. Bersamaan dengan itu, para warga berdatangan. Akibat peristiwa itu, Trianto mengalami luka pada bagian belakang kepalanya. Para tetangga kemudian membawa Trianto ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Ini ada yang kenal nggak Pak Santoso? Mendingan begini, panggil Pak RT. Suruh datang ke sini dulu. Ya saya alhamdulillah saya selamat atas kejadian waktu kemarin itu ya. Saya terus istilahnya
Ya saya bersyukur aja lah. Saya masih dilindungi sama Allah gitu kan.